Pemirsa, jaksa hadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Saksi dicecar soal pembuktian gratifikasi yang diterima Zarov terkait perannya sebagai perantara suap 3 hakim PN Surabaya. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta penjelasan ahli pidana terkait beban pembuktian seperti yang dimaksud dalam pasal 12B tentang gratifikasi. Kepada JPU, saksi ahli hukum pidana menyebut pembuktian gratifikasi untuk suap di atas 10 juta rupiah dibebankan kepada penerima suap. Artinya terdakwa Zarov harus bisa menjelaskan asal-usul serta penggunaan uang dugaan suap yang diterimanya. Sebelumnya Zarov didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung Susilo. Jaksa menyebut Zarov menerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap masing-masing 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarov Richard bersama-sama dengan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana dari undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di... Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tanggapi aturan baru terkait direksi dan komisaris BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara dan tidak bisa ditangkap oleh KPK. Menurut Jokowi, semua yang berkaitan dengan korupsi tetap bisa diproses baik BUMN, pemerintah maupun sektor swasta. Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses. Baik itu pemerintah, baik itu BUMN, baik itu sektor swasta. Jelas kalau Pemirsa, 29 siswa SMA, SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat, Senin pagi. Para siswa yang akan menjalani pendidikan karakter ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Dari yang kemarin? Lanjut yang belakangnya. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Ketiga kabupaten diantaranya Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Para orang tua masing-masing siswa dan Bupati Purwakarta turut melepas para siswa bertolak ke Rindam 3 Siliwangi. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani. Ke-29 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang dari 2 pekan hingga 1 bulan ke depan.
Pembinaan murid bermasalah ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat demi mengatasi kriminalitas di Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, ratusan pelajar bermasalah mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Memasuki hari kelima pembinaan, 16 dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lainnya mengikuti kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa yang sudah menjalani pembinaan di Barak mengaku menyesal telah nakal. Namun demikian, siswa mengaku bahagia selama menjalani pembinaan di Barak TNI. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan banyak. Seragam, ya, sepatunya seragam. Baru nanti ke tim pelatih ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak
hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya. Dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan melalui program pendidikan karakter di barak militer gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu kewenangannya beda-beda lah ya, jadi cari solusi. Saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya itu dan solusi apa, tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar. Gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin, Pak. Kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan, jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya, kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan, itu yang menjadi tanggung jawabnya. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai Jumat 2 Mei dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirim ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal gitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Pemprov kemudian akan memantau keberhasilan program ini selama 1 bulan ke depan. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat.
Ya kita satu-satu dulu deh, ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, loh gimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sang anak didesak mundur dari kursi Wapres oleh Purnawirawan. Joko Widodo angkat bicara usai jeda. Newsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, demi mendapat uang hingga Rp800.000 sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat rela antri scan retina. Mirisnya, warga tak tahu tujuan dan potensi bahaya dari prosedur scan retina yang mereka ikuti. Puluhan warga menyerbu sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga rela antri untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas melalui pemindaian retina mata setelah mereka mengunduh aplikasi World App. Ketertarikan warga bukan tanpa alasan. Pasalnya setelah melakukan proses pemindaian, mereka dijanjikan imbalan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000. Mirisnya warga belum memahami untuk apa proses pemindaian retina mata yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Identifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Fenomena scan retina mata dibayar oleh aplikasi World App juga terjadi di kantor cabangnya di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Namun pada hari Senin ini kantor ditutup karena ramainya peminat. Sementara itu pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Alexander Sabar langsung merespons situasi tersebut. Pihaknya telah membukukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID. Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius. Pemindaian itu digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendaftar adalah manusia asli, bukan bot atau entitas digital lainnya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi tersebut sebelum memberikan data pribadi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menunjukkan data PHK yang terjadi tiap tahun di Indonesia. Pemerintah membedah apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama PHK terjadi dan akan mencari solusi terkait hal ini. Gelombang PHK masih berlanjut bahkan meningkat. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta hari ini. Angka PHK nasional tahun 2023 sebanyak 64.855 orang dan 2024 77.965 orang. Pemerintah membedah penyebab PHK ini terjadi. Data PHK nasional memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 300
86.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Tentu kita harus coba bedah next, apa sih penyebab PHK? Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan. Ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri luar negeri yang menurun. Dari data PHK nasional, kasus tertinggi terjadi tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Saat itu jumlah buruh korban PHK tercatat mencapai 386.877 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang, sementara tahun 2023 sebanyak 64.855 orang. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 77.965 orang. Data tahun ini juga menyebut tahun 2025 hingga bulan April, gelombang PHK sudah terjadi sebanyak 24.036 orang. Sementara terdapat 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.692 orang, sementara Jakarta sebanyak 4.649 dan Riau sebanyak 3.546. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, seperti sektor industri pengolahan sebanyak 16.801 orang, sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang, dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87% secara tahunan. Capaian ini lebih rendah dari kuartal pertama 2024, yakni 5,11% secara tahunan. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi industri pengolahan menjadi yang terbesar, sebesar 19,25% dengan pertumbuhan sebesar 4,55%. Diikuti oleh perdagangan dengan kontribusi 13,22%, pertanian 12,66%, konstruksi 9,84% dan pertambangan 8,99%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54,53%. Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.665,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan adalah 3.264,5 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara Q2Q, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri memasuki semester pertama atau 6 bulan pemerintahannya. Apresiasi tersebut disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta.
Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sidang tersebut dihadiri para Menko, Menteri, dan Kepala Badan. Dalam awal sambutannya, Presiden menyampaikan akan menilai bagaimana kinerja dari kabinetnya di 6 bulan atau semester pertama pemerintahan. Terdapat 28 kebijakan baru yang dibuat melalui 200 produk yang dibuat baik Kepres, Inpres, PP, dan surat edaran yang dikeluarkan dalam menjalankan roda pemerintah. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kinerja para menterinya selama 6 bulan, mulai dari lancarnya perjalanan arus mudik lebaran, efisiensi anggaran, meningkatnya produksi beras sebanyak 4 ton, hingga program makanan bergizi yang sudah mencapai 3,4 juta penerima anak. Presiden sempat menyinggung ada beberapa pembantunya yang salah ucap atau bicara ke publik karena baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sang putra dituntut mundur dari kursi wakil presiden oleh Purnawirawan TNI. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menyebut tuntutan Purnawirawan TNI sebagai bentuk aspirasi. Saja itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Sementara itu, di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo tanggapi tudingan Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden, termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Kebijakan tersebut dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Banten mulai memasuki asrama sebagai tahap akhir sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sejumlah persiapan pun dilakukan termasuk antisipasi terhadap cuaca panas di Arab Saudi. Ratusan jamaah haji asal Provinsi Banten ini mulai berdatangan untuk menempati asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Mereka akan menjalani serangkaian tahapan sebagai proses akhir sebelum pemberangkatan menuju Arab Saudi. Para jamaah haji akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir, juga pemeriksaan dokumen serta pembekalan teknis. Seluruh fasilitas telah dipersiapkan seperti skema bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi, termasuk antisipasi para jamaah terhadap cuaca ekstrim di Arab Saudi. Insya Allah sih kalau misalkan cuaca kita pasrahkan saja sama Allah saja. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di sana, apapun yang cuaca di sana kita terima. Untuk menghadapi itu ya kita antisipasinya ya paling kita bawa air minum, botol seperti itu, atau air yang bisa buat menyegarkan badan. Rencananya para jamaah akan diberangkatkan secara bertahap menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman Laksana iNews melaporkan. Jemaah haji dari sejumlah negara sudah mulai meramaikan Masjid Nabawi di Madinah. Suhu yang panas membuat kipas diaktifkan untuk menurunkan suhu di pelataran masjid. Suhu panas mencapai 38 derajat Celcius membuat pengelola Masjid Nabawi menghidupkan kipas di pelataran. Sejumlah jemaah calon haji yang sudah tiba di Madinah menunaikan sholat arba'in di Masjid Nabawi sejak siang hari. Tak hanya kipas, alas, dan persiapan air zam-zam untuk dikonsumsi para jemaah pun disiapkan oleh petugas. Hal ini disiapkan untuk kelancaran kehusuan para jemaah beribadah di Masjid Nabawi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 dan Gigi Irfan di Madinah, Arab Saudi.
Kita ke Amrina terlebih dahulu. Amrina, seperti apa situasi Bandara Soekarno-Hatta malam hari ini? Apakah calon jemaah haji masih ada yang akan berangkat malam ini? Iya, Davi dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa pada malam ini dijadwalkan ada kloter dari embarkasi Jakarta Bekasi yang akan terbang sekira pada pukul 10 malam. Nah, kloter ini adalah kloter 8 yang terdiri dari 439 calon jamaah. Nah, untuk kloter 8 dari embarkasi Jakarta Bekasi ini tadi sudah tiba di Terminal 2F melalui ataupun juga menggunakan bus begitu ya. Lalu rombongan dari para calon jemaah haji langsung diarahkan menuju ke dalam, menuju ke area konter-konter imigrasi untuk melakukan pengecekan ulang dokumen-dokumen mereka yang merupakan pengecekan terakhir yang dilakukan oleh imigrasi Arab Saudi sebelum nantinya berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga Davi dan juga pemirsa, kalau informasi dan juga jadwal yang kami dapatkan, selain satu kloter dari embarkasi Jakarta Bekasi, pada hari ini ada 2 kloter lainnya yang sudah terbang menuju ke Arab Saudi, yakni yang berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. 2 kloter tersebut ini adalah kloter 11 dan juga kloter 12 dengan masing-masing terdiri dari 389 calon jamaah yang mana mereka ini terbang sekira pada pukul 9 pagi tadi dan juga untuk kloter 12 ini terbang pada pukul 15.40 sore. Artinya pada hari ini ada 3 kloter dengan total ada 1.217 calon jamaah haji yang diterbangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau kami melihat berdasarkan jadwal yang kami dapatkan, begitu ya, sejak 2 Mei ataupun juga sejak kloter pertama hingga kini tanggal 5 Mei ini sudah secara total ada 20 kloter, baik itu dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ataupun juga embarkasi Jakarta Bekasi yang terbang menuju ke Madinah melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan dari 20 kloter tersebut ini secara total sudah ada lebih dari 8.278 calon jamaah haji. Dan Davi, kalau kita melihat bagaimana proses keberangkatan haji ini dilakukan kurang lebih 30 hari, artinya nanti dari hingga akhir periode akan ada lebih dari 50.000 calon jamaah haji yang terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, kembali ke Anda, Davi. Baik, dari Bandara Soekarno-Hatta kita langsung menuju ke Madinah, Arab Saudi. Gigi, seperti apa suasana di sana? Apakah cuaca masih menjadi faktor utama bagi jemaah haji di sana? Gigi, kami tidak bisa mendengar suara Anda, Gigi. Gigi, audionya boleh di-unmute, Gigi. Baik pemirsa, kami mohon maaf ada gangguan teknis antara kami di studio dengan rekan kami Gigi di Arab Saudi. Sebelumnya ada Amrina Rida melaporkan langsung dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, salah satu jemaah haji asal kelompok terbang embarkasi Solo 4 meninggal dunia. Almarhumah bernama Daimah dan kini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Kabar duka menghampiri keluarga jemaah haji asal kloter embarkasi Solo 4. Jemaah haji bernama Daimah binti Suwaryo berusia 66 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di Tanah Suci. Almarhumah meninggal sesaat setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi pada Sabtu pagi waktu setempat. Suami almarhumah memaparkan selama perjalanan tidak ada keluhan akan sakit tertentu. Kepala Daerah Kerja Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji menyatakan bahwa hak jemaah akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Juga kita sampaikan bahwa jamaah haji yang meninggal dunia nanti akan mendapatkan hak-haknya. Yang pertama tentu jamaah haji nanti akan dibatal hajikan oleh pemerintah, dan yang kedua nanti akan diberikan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di Kementerian Agama.
Setelah disolatkan di Masjid Nabawi, jenazah Daimah kini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi. Suami Daimah pun terpantau dalam kondisi stabil dan diharapkan dapat melanjutkan ibadah haji dengan lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kantor bengkel mobil truk trailer di Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api dengan cepat membakar seluruh isi sebuah kantor dan bengkel di Jalan Raya Pura 1, Cilincing, Jakarta Utara. Lebih awal tadi, Mas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke peti kemas yang dijadikan kantor. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang bengkel mobil. Sampai di sini memang asap tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu hitam dan api tidak terlihat. Namun setelah kita mendekati daripada bangunan, itu api ada di dalam beberapa ruangan. Ini kantornya ini yang terbakar, kantor dan bengkel, terbuat dari peti kemas. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Demi mendapat uang hingga Rp800.000, sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat rela antri scan retina. Mirisnya, warga tak tahu tujuan dan potensi bahaya dari prosedur scan retina yang mereka ikuti. Puluhan warga menyerbu sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga rela antri untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas melalui pemindaian retina mata setelah mereka mengunduh aplikasi World App. Ketertarikan warga bukan tanpa alasan. Pasalnya, setelah melakukan proses pemindaian, mereka dijanjikan imbalan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000. Mirisnya, warga belum memahami untuk apa proses pemindaian retina mata yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Identifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Fenomena scan retina mata dibayar oleh aplikasi World App juga terjadi di kantor cabangnya di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Namun pada hari Senin ini kantor ditutup karena ramainya peminat. Sementara itu pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi, Alexander Sabar, langsung merespons situasi tersebut. Pihaknya telah membukukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID. Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius. Pemindaian itu digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendaftar adalah manusia asli, bukan bot atau entitas digital lainnya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi tersebut sebelum memberikan data pribadi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, oplos obat keras berbahaya dalam rokok elektrik tanpa izin, pesinetron Jonathan Frizzy resmi ditetapkan jadi tersangka. Meski dalam kondisi tidak sehat, Jonathan kooperatif dalam pemeriksaan tersebut. Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta resmi menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro Akasia Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam dan saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Jonathan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jungto Pasal 55 KUHP. Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah.
Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Kita ke informasi lain, pemirsa. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram. Ketua MUI Pusat menyebut vasektomi haram karena menurut penelitian seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Ungkapan tersebut menuai polemik. Sementara Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis menyebut bahwa vasektomi haram karena vasektomi merupakan metode pemandulan permanen yang menurut penelitian seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Oleh karena itu, menurut saya cari program lain untuk mengatasi kemiskinan, dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Saya menyerukan janganlah kita ngambil bansos kalau itu disyaratkan harus vasektomi. Tapi saya secara pribadi barusan mendengarkan dari Kang Deddy itu, Pak Gubernur, sebenarnya kan program KB bukan vasektomi, mungkin slip of tongue aja sehingga menganggap KB dengan sebutan vasektomi. Yang kedua, saya lihat ini kan program pusat, cuman Kang Deddy aja lagi ngonten kali ya, terus kesalahan ngonten begitu sehingga karena dia gubernur, beliau gubernur sehingga ada salah paham. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Deddy menyebut jika vasektomi bukan membuat mandul. Deddy juga menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana. Dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada produksi. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Deddy Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan untuk mensejahterakan warga Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat sosial Devi Rahmawati menyebut wacana pengendalian kelahiran lewat vasektomi bagi warga tidak mampu merupakan ide yang baik, namun perlu adanya penyempurnaan yang melibatkan masyarakat hingga tokoh agama. Pak Gubernur baik sekali dan harus kita dukung. Hanya tinggal disempurnakan dengan metode yang lebih melibatkan partisipasi warga, melibatkan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena ada tekanan. Oke, jadi artinya tujuannya memang baik, cuman terselubung jadi karena adanya harus menerima bansos. Jadi harus divasektomi, seperti itu ya Mbak Devi ya, mungkin ya diarahkannya Mbak Devi ya.
Yang perlu kita pahami kenapa sih perlu dikendalikan gitu ya, manusia dalam keluarga itu kan hak asasi manusia. Nah, pertama kalau data gitu ya dari PBB maupun data dari Indonesia sendiri, kalau sebuah keluarga itu punya 4 anak gitu ya, minimal paling sederhana penghasilannya harus 10 juta. Kalau mau pendidikannya baik, kesehatannya terjamin, jelas urusan lapar sudah teratasi. Bayangkan. Sedangkan kita tahu banyak keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas, tapi kemudian memiliki banyak anak yang ujungnya apa? Mudah terjebak. Prabowo Subianto tanggapi dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kami segera kembali. Tetaplah di iNewsroom. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Taman ini memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak, khususnya dari keluarga miskin yang ekstrim. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali merealisasikan salah satu program yang dijanjikan di masa kampanye, yakni mewujudkan Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera yang kali ini diresmikan adalah Taman Anak Sejahtera Arutala yang berlokasi di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Hadirnya fasilitas ini diharapkan dapat membantu keluarga dengan anak-anak, khususnya kelompok keluarga miskin ekstrim, dalam layanan pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini. Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada 3 taman anak sejahtera, dan nantinya saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan, mudah-mudahan di setiap kecamatan ada 1 taman anak sejahtera. Taman anak sejahtera di sini namanya Arutala. Arutala itu dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah cita-cita yang tinggi dan mulia. Tercatat saat ini sudah ada 3 taman anak sejahtera yang diresmikan. Dan nantinya ditargetkan 1 taman anak sejahtera dapat hadir di setiap kecamatan di seluruh wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau, suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.